Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Sony dan rekan-rekan semuanya. Kami dari Elo 6 akan presentasikan mengenai program sistem monetisasi situs streaming video. Dan berikut adalah list anggota kelompok kami. Lalu kami akan memulai dengan latar belakang mengapa kami memilih untuk menjelaskan hal ini. Dalam perkembangan era digital, sudah terbukti bahwa dalam dunia entertainment sejak dulu, sudah banyak trending, khususnya dalam hal konten kreator. Salah satunya adalah YouTube. Langsung lihat slide selanjutnya. Lalu dengan maraknya konten kreator dan konten-konten viral yang ada sekarang, semakin banyak pertimbangan yang perlu dilakukan, alias dalam memilih untuk membuat konten apa dan apa konten yang harus dikonsumsi. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi para konten kreator, sehingga mereka akan semakin mempertimbangkan revenue-nya juga ataupun pemasukannya. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai seberapa menjanjikan menjadi konten kreator. Garis besar program ini. Program ini itu memonetisasi atau menghitung penghasilan dari situs video streaming berdasarkan dua hal besar, yaitu yang pertama jumlah penontonnya atau jumlah tayangan dan iklan yang ada dalam setiap video tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan dari program ini itu? Jadi, tujuan dari program ini adalah untuk mengetahui berapa pendapatan yang didapatkan oleh seorang content creator. Kemudian, hal tersebut dapat menjadi referensi bagi mereka yang tertarik dengan dunia perkontenan, atau bisa dikatakan program ini itu sebagai gambaran dari slide-slide sebelumnya, seberapa menjanjikan sih menjadi content creator. Jadi program ini itu dapat membantu calon konten kreator memantapkan pilihannya, apakah pilihannya untuk menjadi konten kreator adalah pilihan yang tepat atau bukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dekomposisi sistem monetisasi situs streaming video. Yang pertama itu berdasarkan penonton. Dasar penonton yang pertama dikategorikan berdasarkan kategori penting, itu ada 3. Yang pertama dolar merah, dolar kuning, dan dolar hijau. Kalau dolar merah itu artinya dia melanggar hak cipta, yang nantinya revenue-nya itu hasilnya yang didapatkan akan 0. Lalu kalau dolar kuning, videonya tidak melanggar hak cipta tapi mengandung konten sensitif. Konten sensitifnya seperti kayak mengandung kekerasan, terus mengandung konten dewasa dan sebagainya. Nah, di dolar kuning ini revenue-nya ini akan dikurangi sebesar 50%. Lalu di dolar hijau artinya video ini tuh aman, tidak melanggar hak cipta dan tidak mengandung konten sensitif. Revenue untuk kategori dolar hijau ini akan mendapatkan revenue sebesar 100%. Terus, setelah dikategorikan berdasarkan 3 kategori tersebut, nanti videonya akan dihitung berdasarkan jumlah penonton. Jumlah penonton ini akan dilihat lagi dari daerah asalnya yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Ken. Lalu, dasarkan iklan ini akan dilihat dari durasi videonya. Kalau durasi videonya kurang dari 10 menit, maka tidak akan ada iklan. Lalu akan dihitung berdasarkan persentase klik dan akan dihitung berdasarkan persentase penayangan iklan. Oke. Pengaruh wilayah penonton dengan jumlah pendapatannya. Untuk bagian Amerika Utara, rata-rata pendapatan untuk per 1000 penonton itu $4,9. Untuk persentase klik iklannya itu 2,48% dan pendapatan dari iklannya itu $0,16. Untuk Amerika Selatan, pendapatan per 1000 view-nya $3,33. Persentase klik iklannya itu 1,42% dan pendapatan dari iklannya itu $0,07. Untuk bagian Eropa,
rata-ratanya itu $7,59, persentase kliknya itu 0,76%, dan pendapatan dari iklannya $0,17. Untuk bagian Afrika, pendapatan per 1000 views-nya rata-ratanya adalah $2,5, persentase kliknya itu 1,12%, dan pendapatan dari iklannya itu $0,05. Untuk Asia Tengah dan Selatan, pendapatan per 1000 view-nya itu sekitar $1,99, dan persentase klik iklannya itu 1,01%, dan pendapatan dari iklannya itu $0,04. Untuk Asia Timur, pendapatannya itu $8,7, persentase klik iklannya itu 1,1%, dan pendapatan dari iklannya itu $0,1. Untuk Asia Tenggara, pendapatan per 1000 views-nya $2,36, persentase iklannya 1,1%, dan pendapatan dari iklannya $0,08. Untuk bagian Australia, pendapatan per 1000 views-nya $36,31, persentase klik iklannya itu 0,72%, dan pendapatan dari iklannya $0,57. Oke, bagaimana sih sistem ini itu bekerja? Jadi, pertama-tama kita input, kemudian kita cari tahu video ini termasuk kategori apa. Apabila masuk ke dalam kategori melanggar hak cipta, video ini akan mendapatkan dolar merah dengan revenue 0. Kemudian, apabila termasuk kategori konten sensitif, nantinya akan mendapatkan dolar kuning dengan revenue 50%. Apabila tidak melanggar hak cipta atau tidak termasuk konten sensitif, nantinya akan mendapatkan dolar hijau dengan revenue 100%. Kemudian, kita input jumlah penonton atau tayangan. Setelah itu, kita input persentase per wilayahnya. Nantinya, user akan memproses dengan rumus persentase per wilayah per 100 dikali jumlah penonton dibagi 1000 dikali penonton per daerah. Lalu selanjutnya, semua perhitungan tadi akan diproses menjadi revenue. Untuk revenue yang pertama, itu ditotalkan semua berdasarkan penonton dari beberapa daerah. Setelah itu, durasi videonya akan diinput. Setelah diinput, akan dibagi menjadi beberapa bagian. Jika durasi videonya lebih dari atau sama dengan 10 menit, maka presentasi penayangan iklannya akan diinput. Dan hal itu akan berpengaruh kepada revenue kedua, yaitu jumlah penonton iklan. Hal tersebut diproses dengan pembagian wilayah pendapatan yang sudah dijelaskan oleh Ken tadi. Setelah itu, persentase klik videonya juga akan diinput dan akan berpengaruh dengan revenue ketiga, di mana yang dihitung adalah persentase klik videonya. Lalu perhitungan dilakukan berdasarkan perda wilayahnya, dan alhasil kita mendapat output, di mana revenue totalnya adalah revenue pertama, ditambah revenue kedua, ditambah revenue ketiga. Lalu terdapat pembagian yang terakhir antara dapat dolar merah, hijau, atau kuning. Jika dolar merah, maka revenue totalnya ditotalkan menjadi 0 atau tidak dapat sama sekali. Dan jika dolar kuning, revenue totalnya dikali 50%. Lalu jika dolar hijau, revenue totalnya akan sama atau dikurang 0. Lalu terakhir adalah selesai. Ini merupakan source dari kita, data yang kita ambil. Nah, jadi ini adalah source code yang sudah kita buat untuk program ini. Jadi pertama eh, kita buat pengkondisian dulu, di mana seandainya
seandainya pertama kita program akan menuliskan beberapa pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh user. Pertanyaan pertamanya ini apakah video melanggar hak cipta dan apakah video mengandung konten sensitif. Nah, tadi telah dijelaskan sebelumnya kalau misalnya videonya melanggar hak cipta, maka tidak akan mendapatkan revenue. Nah, jadi apabila jawaban dari pertanyaan satu itu adalah iya, maka program akan mengeluarkan tulisan berupa video ini tidak mendapat penghasilan. Lalu jika tidak, jika jawabannya adalah tidak, maka program akan menjalankan yang bagian yang ada di bawah else ini. Nah, jadi pertama di program ini akan dikelompokkan, dibuat array yang isinya adalah nama-nama dari wilayah yang kita buat dan juga penonton dari tiap daerahnya. Tapi pertama kita isi kalau si penontonnya ini sama dengan 0. Nantinya array ini akan diisi. Lalu user akan diminta untuk masukkan jumlah penonton totalnya. Setelah itu, setelah dimasukkan jumlah penontonnya, program akan menghitung berapa jumlah penonton dari tiap wilayahnya. Nah, persentase untuk jumlah penontonnya itu nantinya akan di input oleh user. Lalu setelah itu nilai dari persentase penontonnya akan dibuat di dalam array. Nah, selanjutnya setelah dibuat di dalam array, semua anggotanya akan dibagi 100 karena persentase. Kemudian untuk mencari jumlah penonton dari tiap daerah, maka setiap penonton dari tiap daerahnya itu adalah hasil kali dari jumlah penonton totalnya dikalikan dengan persentase penonton dari tiap wilayahnya. Setelah kita mendapatkan jumlah penonton dari tiap daerah, maka kita akan cari jumlah penghasilannya dengan membagi jumlah penonton dari tiap daerah tersebut dibagi dengan 1000, kemudian dikali dengan penghasilan daerahnya. Nah, ini pakai array. Di sini kita pakai array dan looping supaya dia bisa efektif itu menghitungnya. Jadi kita buat urutan di mana array yang slot pertama itu adalah wilayah Amerika Utara. Jadi di setiap array-nya itu maka urutan wilayahnya akan selalu sama. Sehingga dari tiap daerahnya itu kita tidak perlu menginput lagi. Misalnya jika Amerika Utara maka dikali ini, jika Amerika Selatan maka dikali ini. Nah, kita tidak perlu membuat pengkondisian yang banyak lagi, kita tinggal membuat perhitungan tersebut menggunakan array dan looping yang ada dituliskan di sini. Oke, next. Selanjutnya setelah menghitung jumlah penghasilan dari jumlah tayangan, kita menghitung penghasilan dari iklannya. Nah, yang pertama user akan diminta untuk memasukkan durasi video. Apabila durasi videonya kurang dari 10, seperti yang telah tadi disampaikan, maka program ini tidak akan berjalan yang if ini. Namun dia akan langsung lompat ke else, lalu membuat si nilai penghasilan iklannya itu sama dengan 0. Nah, jika durasinya lebih dari 10 menit, maka user akan diminta untuk mengisi persentase penayangan iklannya. Nah, setelah itu, persentase penayangan iklan ini akan dibagi dengan 100, lalu dikalikan dengan jumlah seluruh penontonnya, supaya programnya tahu jumlah yang nonton iklannya ada berapa. Nah, setelah itu kita akan cari jumlah penonton iklan dari tiap daerah. Nah, metodenya ini sama kayak yang tadi untuk menghitung penghasilan dari views. Jadi ini akan dibuat array dulu. Kemudian dari setiap array itu
jumlah penonton iklan dari tiap daerahnya dia akan dibagi 1.000. Lalu dikali 2 dikali penghasilan daerah. Nah, kalau kenapa dikali 2 dari penghasilan daerahnya ini karena pada umumnya jumlah penghasilan yang didapatkan dari iklan itu adalah 2 kali dari penghasilan view-nya. Kemudian untuk penghasilan dari kliknya ini kurang lebih sama dengan yang iklan tadi. Dia akan eh jadi persentase klik ini akan dicari dulu. Kemudian persentase ini akan dikali dengan jumlah penonton dari tiap daerah. Setelah itu jumlah klik dari tiap daerah ini akan dikalikan dengan penghasilan klik dari tiap daerah. Nah, kurang lebih begitu. Setelah itu, maka seluruh penghasilan akan ditambahkan semua untuk mendapatkan penghasilan total. Nah, selanjutnya di bawah ini, jika jika pertanyaan kedua atau yang tadi di atas itu, apakah video mengandung konten sensitif? Jika jawabannya adalah iya, maka maka penghasilan totalnya akan dibagi 2. Sedangkan apabila jawaban dari pertanyaan keduanya itu tidak, maka program akan memberikan output berupa penghasilan total yang full begitu. Kalau untuk demonya mungkin saya bisa share screen dulu. Nah, ini adalah program yang tadi udah dijelaskan. Kita coba run ya. Nah, pertama kita akan coba apabila video ini melanggar hak cipta. Kita input ya. Konten sensitif misalnya tidak. Nah, kalau misalnya videonya melanggar hak cipta, maka seperti yang telah tadi dijelaskan, maka akan keluar ini, kalimat ini. Video tidak mendapatkan penghasilan. Baik, kita coba tes lagi. Seandainya dia tidak, yang ini juga tidak. Nah, misalkan kita masukkan jumlah penontonnya ada 1 juta. 1 juta. Oke. Persentase penonton ini kita akan masukkan bebas. Misalkan 10, 10, 10, 10, 10. Lalu terakhir misalkan 30 supaya jumlah semua persentasenya ini 100. Nah, kita coba tes kalau misalnya video ini tidak mendapatkan iklan. Misalnya 6. Nah, video tidak mendapatkan iklan, lalu keluar hasilnya segini. Kita coba kalau misalkan kita akan coba dengan test case yang sama lagi, namun durasi videonya kita akan tambah. Nah, 11. Nah, kita diminta untuk menuliskan persentase penayangan iklannya, misalkan 85. Persentase klik misalkan 4%. Nah, ini kita akan sudah mendapatkan hasilnya. Penghasilannya bisa dilihat ini cukup lebih besar dibandingkan test case yang sebelumnya, karena di test case yang kedua ini si penghasilan totalnya ini ditambahkan dengan penghasilan dari iklan serta klik dari video tersebut. Nah, kalau misalnya ini kan test case-nya kalau misalkan tidak mengandung konten sensitif. Sekarang kita coba test case lagi, namun di sini dia mengandung konten sensitif.
Nah, kita dapat penghasilan segini. Nah, tadi dijelaskan kalau misalkan videonya mengandung konten sensitif, maka penghasilan totalnya akan dibagi dua. Nah, bisa kita lihat penghasilan yang didapat dari test case kedua ini eh, kurang lebih setengahnya dari test case yang sebelumnya. Nah, jadi untuk program ini kurang lebih seperti itu. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.